Ya, sudah bisa terlihat desktopnya? Sudah ya? Baik ya. Nah, ini di desktop saya ini saya bagi dua nih. Ada yang sebelah kiri, nanti sebelah kanan saya akan buka aplikasi studionya sama Explorer-nya yang kita mau akan buat ya, yang kita akan mau buat otomasinya. Baik, kita mulai saja ya. Jadi yang kita akan kita coba di sini itu adalah kita akan membuat suatu proses otomasi. Nah, proses otomasinya adalah seperti ini. Pertama, ini saya akan buka Internet Explorer dulu ya. Rekan-rekan bisa terlihat bahwa saya buka Internet Explorer. Kemudian di bagian address di sini saya akan buka salah satu marketplace www.ebay.com ya. Kemudian saya press enter. Nah, kemudian bisa terlihat di sini bahwa saya buka website ebay.com ya. Nah, selanjutnya yang saya mau lakukan adalah saya akan mencari barang tertentu. Misalkan saya akan cari iPhone 10, ya, iPhone X gitu ya. Kemudian saya press enter lagi, kemudian akan tampil di situ list dari barang yang akan saya mau cari ya. Nah, di setiap tampilan di sini gitu ya, di tampilan di sini kita punya list dari nama barang ini ya, nama barang. Kemudian kalau saya klik itu dia akan menuju informasi yang lebih detail terhadap barang ini gitu. Jadi dia ada nama barang, kemudian ada URL-nya juga ya, ada linknya juga. Nah, selanjutnya ada harga seperti itu. Yang saya akan lakukan adalah saya mau scraping, saya mau ambil data mengenai nama barangnya, ya, kemudian URL-nya adalah linknya, dan juga harga barang di sini. Kemudian saya tuliskan ke dalam Excel sheet. Jadi di Excel sheet nanti saya punya 3 kolom. Kolom pertama nama barang, kolom kedua itu adalah URL-nya atau linknya, kolom ketiga adalah harga barangnya, gitu ya. Nah, jadi kalau saya tuliskan di sini, apa yang kita mau lakukan, ini ya, saya buka browser, akses ke eBay, kemudian saya masukkan nama barang di sini, kemudian ya, saya akan ambil data yang terdiri atas nama barang, URL tiap barangnya, dan juga harga barang. Nah, setelah selesai, saya akan tuliskan data yang ada di sini itu ke dalam Excel sheet. Nah, kalau saya mau lakukan secara manual nih, berarti yang saya lakukan adalah saya copy paste. Saya copy ini, kemudian paste ke Excel sheet satu-satu, gitu ya, satu-satu. Ya, seperti itu kira-kira yang kita akan lakukan ya. Baik, ini saya tutup lagi ya, atau biarkan terbuka aja ya. Nah, sekarang rekan-rekan semua silahkan buka UiPath-nya. Jadi UiPath itu kalau sudah diinstal itu ada dua, ada UiPath, ada Studio, ada UiPath Studio, ada UiPath Studio X. Jadi yang kita pakai di sini adalah UiPath Studio. Ini saya buka aplikasinya ya, teman-teman rekan-rekan semua silahkan juga berbarengan kita buka ya. Oh ya, satu hal di sini ya. Nah, ini minta tolong untuk rekan-rekan semua mengikuti step by step-nya di sini gitu. Jadi untuk sementara seperti itu supaya kita punya hasil yang sama, dan juga kalau ada error, ada masalah, kita punya masalah yang mirip-mirip seperti itu. Oke, baik. Nah, sudah terbuka ini ya UiPath Studio-nya ya, UiPath Studio. Nah, kemudian sekarang kita akan mulai untuk membuat project baru. Nah, sebelumnya ini saya hapus dulu apa yang sudah ada di sini ya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan baru menginstall dan belum membuat project baru, tampilannya seperti demikian ini. Oke, pertama kali yang kita lakukan adalah setelah kita buka UiPath Studio-nya, kita klik proses. Ini ada proses di sini ya, di bawah New Project. Ya, klik proses. Oke, kemudian kita beri nama prosesnya atau kita beri nama project-nya. Misalkan saya di sini kasih nama adalah latihan ya, latihan UiPath.
Oke. Latihan UiPath, kemudian apa deskripsinya? Di sini saya mau mengambil data dan mengambil data dari marketplace. Ya, marketplace. Marketplace ini ya tadi ya, yang eBay tadi. Oke, baik, klik proses, kemudian isi namanya dan deskripsinya. Ya, nanti kalau sudah akan tercreate directory under UiPath, under documents, under nama dari PC rekan-rekan sekalian. Baik, saya create, saya klik create. Ya, Pak Kolis. Yup, ya Pak. Agak Cepetan pelan ya? dikit. Oh mungkin ya. ada ya berbeda. Baik. Setiap peserta mungkin punya kecepatan komputer beda-beda nih. Oh, oke, baik ya. Oke, santai aja Pak, kita Pak. Baik, ya sekarang kalau saya tunggu ya, apa sudah terbuka atau belum nih UiPath-nya? Sudah terbuka atau belum? Sudah masuk ke UiPath-nya, studionya atau ada masalah? Silakan. Sudah ya? Yang ada masalah silakan di chat. Silakan. Afifah Yasmin, belum Pak. Oke, kita tunggu. Masih loading. Oke. Ya baik ya. Komputer Pak Kolis canggih nih kayaknya. Juga sama aja Pak. Ini karena banyak yang ditutup nih. Oh gitu. Yang website bisa tidak. Nanti dulu lah yang websitenya ya. Jadi UiPath Studio-nya dulu dibuka. Sudah. Wahyu. Kemudian loading, restoring dependency Pak. Waduh apa itu ya? Loading, restoring dependencies. Lagi loading Pak. Lagi loading ya. Tunggu aja. Oh itu ya, setelah masukin prosesnya ya. Nah itu memang agak lama karena dia akan create directory sama yang lain-lainnya. Nah ini mohon maaf nih, saya nggak tahu nih di Google Meet itu harusnya fiturnya ada fitur recording ya. Saya di sini ada tanda recordingnya, cuma minggu lalu tuh nggak kesimpan. Nggak tahu nih akan hari ini berhasil atau tidak ya. Mungkin kalau ada rekan-rekan ada yang punya pengalaman, silahkan ya. Di sini sudah tandanya udah recording, cuma saya nggak tahu nih berhasil atau tidak. Ya baik, ini lanjut Pak ya. Oke, baik ya, kita lanjut ya. Baik, kalau sudah terbuka seperti ini, yang pertama kali kita lakukan adalah kita akan create yang namanya sequence ya. Nah ini kita bisa ke arah kiri, di sini ada new ya, kemudian klik new. Nah, di situ ada pilihannya sequence. Ya. Kita klik sequence. Ya. Nah, kemudian kita tulis lagi nih judul dari sequence ini. Ya. Judul dari sequence ini sama saya tuliskan di sini adalah pengambilan data dari marketplace. Ya, seperti itu. Ya, pengambilan data dari marketplace, kemudian saya klik create. Oke. Apakah sudah terlihat ada sequence di bagian sini ya, ini namanya adalah designer panel ya, designer panel. Saya punya satu sequence pengambilan data dari marketplace. Ya. Sudah. Sekarang ini saya atur dulu Windows-nya supaya saya bisa lihat kalau ada pertanyaan di chat. Baik ya, sudah sampai sini? Ya. Kita punya satu sequence, aman ya. Oke, baik ya. Sudah ya. Baik, nah kemudian apa yang kita lakukan pertama ini ya?
Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri di sini, ya pertama kali ketika kita buka itu di sini ya di bagian bawah sini nih, ya, di bagian bawah sebelah kiri itu ada pilihan dari apa yang kita maukan lakukan. Ada project, activity, sama snippet. Nah, pertama kali kita lakukan adalah kita coba klik yang activities di sini. Ya, kita klik yang activities, oke ya. Kemudian bagian sini activities ya. Nanti di bagian sininya, di bagian atasnya dia akan berubah pilihannya. Ya, optionnya akan berubah. Nah, di activities, kemudian di bagian search activities di sini kita tulis dulu comments, ya, comments. Oke, saya mau buat komen dulu, comments ya, komentar di sini untuk memberitahu bahwa ini untuk apa gitu, ya. Workflow yang kita mau akan buat di sini untuk apa. Nah, oke, comments, ya, pertama klik activities, kemudian di bagian search-nya itu diklik comments. Nah, kemudian ketika saya type comment, ketika saya ketik comment, nanti ada pilihan di sini untuk comment. Ya. Yang kita mau akan copy ke sini, ya, kita mau taruh di sini adalah komen yang pertama di sini ya. Komen, kemudian right click ya, klik kanan, tahan, kemudian di drop ke sini. Ya, di drop kemudian release. Jadi kita punya satu activity di sini untuk memberikan komen. Nah, ini sebenarnya hanya untuk tanda aja ya, kita mau ngapain di sini. Nah, kemudian setelah itu untuk merubah komen di sini, kita bisa lihat di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan di sini ada 3 pilihan juga ya, di bawah di sini, ya, sebelah kanan bawah. Ada properties, ada outline, ada UI object. Nah, ini di properties ya, kemudian di sini kalau saya mau rubah, ya bisa saya lakukan adalah saya bisa merubah dari sini ya. Kita bisa rubah dari sini atau kita bisa klik yang tanda ada 3 titik ya di sebelah kanan bagian teks di sini. Ya, saya rubah ya. Oke. Saya klik, kemudian lihat ada text editor, saya tulis di sini. Ya, sama tadi pengambilan data marketplace. Ya, kemudian saya klik OK. Ya. Nggak usah diklik yang UI object, tapi yang properties untuk Ade Rohdinya. Boleh diulang saat ketik komen. Ya, ketik komen, kalau sudah taruh di komen di sini, ini komen yang di mana nih? Activities ya. Ini saya hapus dulu deh ya komennya. Yang pertama dari sini sebelah kiri bawah, ada activities, klik activities, kemudian di bagian search-nya ditulis komen. Ya, komen. Kemudian kalau sudah kelihatan nih ada komennya di activities, di pilihan activities, kemudian dipilih ya, right click, klik kanan, kemudian di drag and drop ke bagian sini ya, bagian sequence kita, gitu ya, sequence kita. Nah, selanjutnya kalau kita mau rubah nih, ya, ini di sini kita rubah, kita bisa ke arah kanan, ada properties, kita klik bagian 3 titik di sana, itu, kemudian kita rubah di sini. Ya. Ini mengambil atau pengambilan data dari marketplace. Oke, dari marketplace. Kalau tidak ada, ini ada tulisan ya, ada pertanyaan, kalau tidak ada reasonnya Pak, ya udah ambil aja yang dari muncul di sini. Jadi ada yang dari di bawahnya debug itu ada komen, gitu ya. Bisa ambil dari situ. Ini misalkan saya hapus dulu deh. Misalkan di reasonnya nggak ada, kita ambil dari sini nih. Di bagian di bawah debug itu ada komen, ya. Ambil yang dari komen di situ. Oke, baik, sudah. Ya, baik. Kalau sudah, yang pertama kali kita lakukan, ya, kita sudah pertama kali kita lakukan adalah kita mau buka si web browsernya, gitu kan ya. Kita buka web browsernya. Nah, gimana cara membuka web browser? Kita pilih lagi activities di sini, di sebelah kiri bawah, itu. Kemudian di search-nya di sini, ini saya hapus ya. Oke. Nah, ini bagian search-nya tulis open browser. Nah, open browser.
Oke, kita tulis open browser. Ya, kemudian kita lihat di sini ya, ada recent, ada browser. Kalau misalnya di recentnya nggak ada, kita ambil dari sini aja ya, browser. Open browser, kemudian taruh di bawah komen kita. Nah, seperti itu. Ya. Baik, ya sudah. Kalau yang sudah sampai sini, ya ada yang sudah sampai sini? Sudah, oke, ya. Ada kesulitan, dan sudah, baik, sip, ya. Nah, kalau sudah, kemudian kita open browser ya, kita buka browser. Nah, pastikan bahwa kita punya Internet Explorer, gitu ya. Kita punya Internet Explorer itu dulu kita pakai. Gitu. Nah, kemudian kita tuliskan di sini nih, di bagian sini nih. Ya, kita tuliskan di sini apa linknya yang kita mau akan buka. Ya, apa linknya? Linknya adalah www.ebay.com. Jangan lupa pakai tanda petik 2. Ini ya, tanda petik 2. Tanda petik 2 di sini. Tanda petik 2 di sini menandakan apa yang saya tulis di sini itu adalah string. Ya, string, kata-kata. Ya. Oke, ya. Baik. Sampai sini sudah sebelum buka browser. Ya, oke, baik. Saya ulang lagi ya. Yang sudah jangan dihapus, jangan di-delete. Ini saya delete dulu nih ya. Untuk saya ulangi apa yang kita lakukan. Nah, ketika open browser, yang dilakukan adalah kita ke sebelah kiri, ada bagian activities di sini, ya. Di search-nya di sini dituliskan open browser. Ya, open browser. Oke. Nah, kemudian rekan-rekan bisa lihat open browser di available UI automation di sini nih, open browser. Kalau nggak ada di recent ya, adanya di sini. Kemudian sama seperti tadi, saya drag and drop, taruh di bawah komen. Gitu ya, taruh di bawah komen. Nah, kemudian di open browser di sini, ya, ini saya tuliskan linknya apa? www.ebay.com. Tapi jangan lupa, kita harus pakai tanda petik 2. Ya. Nah, ini kalau kita tidak pakai tanda petik 2, ini kita lihat di sini ada exclamation mark, tanda seru gitu ya. Tanda seru di sini artinya ada yang salah di sini nih, ya. Nah, kenapa saya harus pakai tanda petik 2? Ya, saya tanda petik 2 seperti ini. Ya, tanda petik 2. www.ebay.com. Ya. Sudah? Nah, ini hilang kan ya, tanda serunya hilang. Artinya tidak ada masalah di sini. Sudah? Sampai sini? Ya. Ada masalah? Silakan ditampilkan di chat. Saya bisa ngecek ya. Baik, kalau tidak ada masalah, sekarang kita coba dulu ya untuk buka nih ya browsernya. Nah, ini kita cobanya gimana? Kita run. Di sebelah kiri atas, nomor 4 dari sebelah kiri itu ada debug file. Kita tinggal klik aja tuh bagian ada tanda segitiga ke kanan ya. Ini run, saya klik run ya. Coba diklik run. Tuh ya. Nah, ini IB-nya terbuka ya. Ini ya, IB-nya terbuka. Baik ya, dicoba dulu apakah sudah berhasil atau belum. Nah, sekarang saya coba lagi nih. Saya run lagi. Ya, saya run lagi. Oke. IB-nya terbuka lagi di sini. Pakai IE, pakai Internet Explorer. Ya. Baik. Sudah berhasil. Jadi kita sudah bisa memerintahkan robot untuk membuka web open browser ya. Dan ebay.com ya. Ya. Oke. Ada masalah? Browser type-nya dirubah jika ada browser lain yang terinstall, bukan hanya AI, Pak. Ya, betul. Tapi saat ini kita pakai AI dulu ya. Jadi karena kalau yang lainnya, pertama kali kita harus install dulu si AI part-nya sebagai add-ins-nya. Gitu ya. Sama seperti kalau kita downloader kayak begitu ya. Kalau kita mau install di Chrome dan lain sebagainya. Tapi itu nanti dulu ya, kita pakai AI dulu ya supaya lebih mudah dan rekan-rekan bisa tahu
ininya dulu, historinya dulu ya. Apa? Oke, sudah bisa ya. Jadi saat ini kita sudah bikin nih ya caranya untuk buka browser gitu ya, untuk buka browser. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan ya? Nah, selanjutnya kita lakukan ini adalah ini kalau saya coba lagi ya, saya coba buka lagi gitu, saya coba buka lagi ya. Ini akan terbuka lagi dan kalau 10 kali saya coba di sini maka akan terbuka 10 window di sini. Ya, di mana namanya di Explorer-nya. Seperti itu ya. Nah, akan terbuka 10. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah ya bagaimana kalau misalkan sebelum saya lakukan, saya buka ini, saya tutup dulu nih yang udah ada, gitu ya. Saya tutup dulu nih yang udah ada di sini, ya. Nah, kalau saya mau tutup, itu caranya gimana? Ya, caranya adalah saya buka lagi activities, ya. Rekan-rekan silakan buka lagi activities di sini, gitu ya, activities. Nah, kemudian ya di bagian search-nya di sini itu coba kill process, ya, kill process. Oke, kill process. Ya, baik, kill process. Nah, nanti di available di sini di bawahnya application itu ada kill process. Nah, ini kita ya copy kill processnya ini ya sama kayak tadi. Nah, kita taruh di mana? Di atas open browser. Gitu. Jadi maksud gimana? Saya mau kill process sebelum saya buka open browser. Gitu ya. Saya mau kill process sebelum saya buka open browser. Nah, pertanyaannya proses apa yang saya mau tutup? Gitu, kan? Nah, kalau kita klik di bagian kill process di sini, di sebelah kanan, ya, sebelah kanan itu ada target, ya. Dan salah satu target di sini adalah process name. Nah, di process name ini kita tuliskan di sini. Apa yang kita tuliskan di sini? Proses, nama prosesnya apa? Gitu ya. Yang kita mau kill kan nggak semua, cuma satu aja nih, ya. IE gitu ya, Internet Explorer. Nah, di sini ditulis I Explore, ya, bukan Internet Explorer, bukan IE, tapi I Explore. Ini, jadi saya tuliskan di sini notepad, ya. Jadi di bagian kill process, oke, di bagian kill process gitu ya, itu ditulis di bagian process name-nya, ya, itu tulis seperti ini, I Explore, ya, I Explore. Artinya gimana? Saya mau sebelum dia itu buka browser, ditutup dulu nih yang udah terbuka. Ya. Nah, sudah? Ya, ini sudah ditambahkan kill process. Nah, kalau sudah ditambahkan dan kemudian sudah ditulis proses name-nya di sini, kita coba nih. Ya, saya buka lagi. Nah, ini kita lihat ya, yang tadinya dia ada ya, Explorer-nya, kemudian ditutup dulu, kemudian dia buka baru. Gitu. Sekarang saya coba lagi, ya, saya coba lagi nih. Oke, saya run lagi, dia akan menutup IE yang sudah terbuka, kemudian buka lagi IE yang baru. Jadi tiap kali saya run, itu hanya ada satu IE yang akan terbuka. Gitu ya. Apa bisa di Chrome? Iya bisa, tapi untuk saat ini kita pakai IE dulu ya. Jadi kalau di Chrome itu kita harus install dulu si UiPath add-ins-nya atau extension-nya di Chrome, ya, baru bisa kita pakai di Chrome. Mengetahui nama proses name dari mana, Pak? Oh, nah itu agak sulit itu ya, nyarinya dari mana. Tapi kita bisa cek kalau misalkan kita dari Task Manager ya, coba di notice itu. Nggak bisa di load di iExplore. Ini jangan pakai spasi ya, jangan pakai spasi. Ini saya kasih lihat di sini nama prosesnya. Ini nih ya, jangan pakai spasi, pakai tanda kutip. Pakai tanda kutip 2, kemudian tuliskan iExplore. Kemudian tanda kutip 2 lagi. Di bagian sini, di bagian target, proses name. Ya. Di proses name, bukan di proses ya? Ya, bukan di proses name. Ya, di proses name. Oke, proses name. Baik, sudah? Sudah bisa? Wah, lihat ya. Nah,
Tapi ada lagi nih masalah nih ya. Coba ya, kalau misalkan saya kecilin nih, ya saya kecilin terus saya tutup, gitu ya. Kemudian saya buka nih, saya buka. Nah dia akan terbuka, lihat ini ya, tapi dia jadi kecil gitu. Nah di proses otomasi dia harus konsisten. Kalau kecil ya kecil terus, besar besar terus. Kalau tidak nanti ada masalah. Gitu ya. Nah oleh karenanya ya supaya gimana caranya nih supaya dia konsisten besar terus gitu, maximize terus. Ya sudah, di sini kita bisa tambahkan maximize di do di sini. Caranya gimana? Balik lagi nih. Activities saya delete dulu di bagian search-nya activities. Kemudian di sini tulis maximize. Nah, maximize ya. Di maximize ya, ignore lah di resign ini ya. Kita lihat di sini maximize UI automations window, maximize window. Ya. Nah, maximize window kita taruh nih pertama di bagian sini. Nah, under do ya, di dalam do maximize window. Oke. Sudah. Nah, sekarang kita lihat nih ya. Ini kan awalnya adalah minimize ya. Jadi yang sudah tercustomize. Sekarang saya run lagi nih. Saya run ya, dia tutup, dia buka minimize, kemudian dia akan maximize secara otomatis. Ya. Nah, sekarang saya saya run lagi ya. Saya run lagi, lihat ini. Dia minimize ya, dia terbuka tapi minimize, kemudian dia maksimal secara otomatis. Ya. Baik ya, sudah. Nah, kalau sudah, oke ya, ada kesulitan sampai sini? Silakan saya monitor chatting nih ya. Kalau ada masalah bisa langsung ditaruh di chat. Udah ya, bisa dilanjut. Oke, pada intinya kita ini menirukan perilaku kita gitu ya. Jadi kalau open browser maka di UiPath nanti kita harus open browser. Kalau mau kita matikan kill proses ya kita taruh di desainnya kill proses. Kalau maksimal gitu intinya menirukan aja, menirukan semua yang kita lakukan. Ya, baik ya. Nah, ini ada pertanyaan nih, Pak, tolong diulang yang maximize. Oke, baik, saya ulang ya. Ini saya hapus dulu, gitu ya. Maximize, tinggal kita ke bagian activities di sini, ya. Kita bagian activities di sini, sebelah kiri bawah, gitu ya. Kemudian di search-nya kita tulis maximize, ya, maximize. Kemudian maximize window, ya, di available di sini. Tinggal kita drag and drop ke bawahnya do di situ. Ya, udah itu aja. Kemudian kita coba run, gitu ya. Udah ya. Di do pertama kita punya adalah maximize window. Ya. Aktivitasnya seberapa banyak toolsnya Pak? Banyak ya, tergantung dari apa yang kita mau akan lakukan. Di sini pilihannya banyak. Gitu. Makanya untuk mudahnya nggak usah cari satu-satu, tapi kita dari search di sini aja. Ya, kita tulis di sini. Nambahin do tadi gimana? Wow, tadi nambahin do dari open browser, ya, dari open browser. Ini open browser, kemudian drag and drop ke dalam ini ya, ke dalam sequence-nya di sini. Ya. Baik ya, udah kita lanjut ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan setelah itu? Setelah kita buka di sini kan kita mau tulis di sini nih, ya. Misalkan saya tulis iPhone X seperti itu kan. Ya. Artinya apa yang kita mau lakukan di sini? Kita mau lakukan ya kita tulis apa barang yang kita mau akan cari. Gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah seperti ini. Ya, ini coba dilihat baik-baik ya. Yang pertama saya akan lakukan itu saya mau taruh inputnya dulu apa gitu ya, saya tulis input dialog ya, input dialog. Oke. Input dialog, kemudian di sini ada available system dialog, input dialog. Nah, input dialognya ini saya taruh di bawahnya maximize window di dalam do ya. Oke.
ditaruh di dalam do, di bawahnya maximize window. Nah, input dialognya seperti apa? Jadi seperti kotak yang nanti pop up sendiri, kemudian di situ kita tulis nanti apa yang kita mau akan cari. Barangnya apa? iPhone 4, iPhone 5, seperti itu. Nah, di situ ada title. Title-nya tulis aja. Misalkan saya tulis di sini adalah website eBay, ya, website eBay. Kemudian labelnya apa? Ya, masukkan barang, nama barang yang akan dicari. Nah, ini kita lihat input dialog, ya. Kemudian saya tuliskan title-nya website eBay, kemudian masukkan namanya di sini, ya. Itu labelnya, ya, masukkan nama barang yang akan dicari. Ya. Nah, kalau saya klik bagian input dialog di sini, di sebelah kanan di properties itu ada output di sini. Ya. Maksudnya setelah saya taruh nanti, ya, nama barangnya apa. Nah, outputnya ini apa nih outputnya di sini, ya. Nah, outputnya kan kita bisa taruh nama apapun di sini, iPhone 6, iPhone 7 dan sebagainya, gitu ya. Nah, di resultnya di sini, ya, saya harus taruh variabel, gitu ya. Nah, gimana cara ketikan variabel di sini nih, di output di sini? Saya pakai Ctrl K. Nah, nanti saya tulis, ya, Ctrl K, kemudian tulis nama variabelnya. Nah, contohnya misalkan pencarian, ya, pencarian. Oke. Nah, ini saya tuliskan di notepad, ya. Oke, tuliskan di notepad. Tulis variabel, ya, tulis variabel di output, ya, di output di sini, ya, di output di bagian properties, output result, Caranya gimana? Tadi yang saya udah bilang, Ctrl K, pakai Ctrl K, ya, Ctrl K, kemudian tuliskan apa nama variabelnya, ya. Nah, contoh saya demokan lagi nih, ya. Saya hapus lagi ini, ya. Saya hapus dulu di sini. Ctrl K, gitu, ya. Ctrl K, ya. Kemudian pencarian. Ya, sorry, kenapa? Karena sudah saya tuliskan di sini. Bentar. Ya, saya hapus dulu, ya. Oke. Nah, di bagian sini input dialog, balik ke result, Ctrl K, ya. Ada tulisan set variabel, kemudian tulis variabelnya pencarian. Ya. Nah, kalau saya sudah tulis di sini pencarian, ya, untuk ini ingat, ya, ini harus pakai Ctrl K. Nanti secara otomatis variabelnya itu akan ditulis di bagian variabel list variabel di sini. Ya, kita bisa lihat di sini ada list variabel. Ini nih, ya, pencarian. Itu otomatis akan tertulis di bagian pencarian, akan tertulis di bagian variabel di sini. Ya. Coba bisa? Coba dijalankan Pak Kolis. Ya, saya jalankan, ya. Saya jalankan dulu. Ya. Oke. Ini kita lihat eBay-nya terbuka, kemudian ada muncul nih. Mana input dialognya?